Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan rangkaian listrik bagian pertama. Pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini, kita akan mulai masuk ke metode analisis. Ya. Setelah sebelumnya kita sudah memahami, sudah membahas tentang hukum-hukum dasar, yakni hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Ya. Nah, kali ini kita akan kembangkan atau manfaatkan hukum-hukum tersebut untuk menganalisis rangkaian listrik yang lebih kompleks. Ya. Ada dua metode yang bisa kita gunakan, yakni yang pertama adalah analisis node dan yang kedua adalah analisis mesh. Ya. Nah, analisis node ini didasarkan pada hukum arus Kirchhoff atau KCL dan hukum Ohm tentu saja. Sementara nanti analisis mesh didasarkan pada hukum Kirchhoff tentang tegangan atau hukum tegangan Kirchhoff atau KVL, ya, Kirchhoff Voltage Law. Ya. Dan tentu saja juga hukum Ohm di situ berlaku. Ya. Baik. Nah, biasanya nanti terkait dengan rangkaian listrik yang sudah relatif kompleks, ya, terdiri dari sejumlah loop, ya, kita akan berhadapan dengan satu sistem persamaan linear. Nah, karena itu pemahaman kalian tentang aturan Cramer, nah, ini perlu diingatkan lagi, ya, atau kalian perlu pelajari lagi, ya, atau juga tentang metode eliminasi, misalnya metode eliminasi Gauss, ya. Oke, itu sekedar pendahuluan, ya. Jadi kita akan langsung ke analisis node, ya. Jadi kita akan mulai dari analisis node, dan pada bagian ini kita akan mulai dari analisis node yang berkaitan dengan rangkaian tanpa sumber tegangan, tapi ada sumber arusnya, ya. Oke, analisis node ini didasarkan pada hukum atau pemanfaatan hukum arus Kirchhoff, KCL, dan hukum Ohm, ya. Dan dalam analisis node, ya, dalam analisis node kita lebih tertarik pada penentuan yang ditentukan, ya. Jadi yang ditentukan adalah tegangan node, ya, tegangan node. Jadi ini tegangan node merupakan variabel bebas yang akan kita tentukan, ya. Nah, terkait dengan ini, ya, ada tahapan-tahapannya lah, ya. Jadi tahapan-tahapan yang diperlukan, ya. Pertama bahwa misalkan pilih, ya, pilih salah satu node, ya, salah satu node sebagai referensi atau sebagai acuan, ya, atau referensi, ya, atau referensi. Nah, ketika node tersebut dijadikan sebagai referensi, maka V di referensi tersebut itu sama dengan 0. Jadi di node tersebut tegangannya kita asumsikan 0, ya, kita referensikan 0. Kemudian node-node yang lain kita tandai lah, ya, kita tandai tegangannya, ya, misalkan tandai tegangan pada node lain, ya, pada node lain, maksudnya node yang bukan referensi, ya. Misalnya V1, V2,
V3 dan seterusnya, ya. Tergantung jumlah node-nya. Kalau node-nya ada 4 kan karena salah satu diambil sebagai referensi, ya berarti sampai V3 saja. Kemudian terapkan KCL, ya, pada setiap node, ya. Ya, ini apa? Ingat bahwa KCL kan jumlah I pada setiap node itu sama dengan 0, atau boleh juga kita ungkapkan bahwa jumlah arus yang masuk ke node itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari node tersebut, ya. Kemudian yang keempat, terapkan atau gunakan hukum Ohm lah, ya. Jadi gunakan hukum Ohm. Misalnya kalau kita punya komponen R, misalkan ini, dan ini misalkan node 1, ini adalah node 2 misalnya, ya, dan dua-duanya bukan node referensi dalam hal ini misalnya, maka ketika arusnya misalkan begini, ingat bahwa arus itu kan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tadi setelah kita tandai, misalkan di sini tegangannya adalah V1, tegangan node-nya di sini adalah V2, maka I-nya ini nanti akan sama-sama dengan V2 dikurangi, pokoknya yang lebih tinggi, ya. V yang lebih tinggi dikurangi dengan V yang lebih rendah dibagi dengan R. Nah, jadi kita gunakan hubungan ini, ya. Jadi V1, V2 adalah V node, ya, terhadap referensi yang 0 ini. Oke, nah baru yang kelima tinggal pecahkan, ya. Pecahkan persamaan atau sistem persamaan linear yang diperoleh, ya. Sistem persamaan linear, ya, yang diperoleh. Oke, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat saja langsung ke contoh lah, ya. Contoh 1. Misalnya ada satu rangkaian seperti inilah, ya. Ini ada sumber arus. Kemudian di sini ada bentar, ya. Jadi ada resistor, di sini ada resistor, dan di sini ada resistor. Lalu ada sumber tegangan, sumber arus, ya. Jadi kita bicara belum ada sumber tegangan dulu, ya, sumber arus. Nah, misalnya begini. Misalnya ini adalah 10 ampere, ini adalah 5 ampere. Ini misalnya 6 ohm, yang ini adalah 4 ohm, dan ini adalah 10 ampere. Ini 2 ohm, ya. Oke, ya. Nah, misalkan tentukan pertama misalnya tegangan node, ya. Dan yang kedua arus pada tiap resistor misalnya. Oke, ya. Jadi persoalannya 2 nih. Baik. Nah, langkah pertama adalah melihat dulu dalam rangkaian ada berapa node, ya. Nah, kalau kita perhatikan node-nya yang pertama ini node 1, ini node yang kedua.
Dan ini ya, meskipun begini, ini satu node sebenarnya ya. Ini adalah node yang sama. Katakan ini kita jadikan yang ini sebagai node referensi. Nah, ketika kita jadikan node referensi, maka berarti tegangan node-nya 0. Dan ketika 0, ini dalam rangkaian biasa kita beri simbol begini. Ini artinya dibumikan 0. Jadi ini V artinya V referensinya. Ini 0 ya. Oke, jadi ada node 1, misalkan ini ada node 2, dan tegangan node-nya misalkan ini adalah V1 nih. Ini V1, ini V2. Ya, V1, V2. Kemudian arus pada tiap resistor kita bisa misalkan sebarang ya. Misalnya, nah tentu saja dalam hal ini kita bisa sekali lagi bisa misalkan sebarang lah. Ini misalnya kita misalkan ke sini I1. Ini adalah ke sini misalnya I2 ya. Ini ada I2. Dan di sini adalah I3. Oke. Lalu pertama kita lihat terapkan ini ya, terapkan KCL pada masing-masing node. Kita lihat pada node 1 harus berlakukan ini ya. Perhatikan pada node 1 yang masuk ke titik atau ke node 1 ini kan harus 10 ampere ya. Jadi 10 ampere, kita tulis 10. Sementara yang keluar dari titik ini kan ada 5, ada I1 dan ada I2 ya. Berarti 10. Kalau yang keluar berarti kita negatifkan min 5 gitu kan ya. Kemudian keluar min I1, kemudian min I2 sama dengan 0. Nah, kemudian ganti I ini dengan menerapkan hukum Ohm, menggunakan hukum Ohm ya, yang ini ya. Nah, I1, nah karena arahnya dari node 1 ke node 2 berarti kita asumsikan berarti ini potensialnya lebih tinggi. Berarti I1 adalah V1 min V2 dibagi dengan 4 ya. Ini kita langsung saja dapatkan berarti berapa? 5 ya. 5 minus. Nah, I1-nya berarti V1 min V2 per 4 ya. V1 min V2 per 4. Kemudian I2-nya ini kan ya. Ini V1 min V referensi 0 ya. Jadi V1 berarti dibagi dengan 6. Jadi V1 dibagi dengan 6. Ini sama dengan 0. Atau supaya penyebutnya hilang ya, kita kalikan saja dengan berapa ini? 12 ya, cukup ya. Kalikan dengan 12, kita akan dapatkan berapa ini? 5 dikali 12 adalah 60. Kalau kalikan 12 itu kan berarti jadi 3 ya, 3 V1. 3 V1 ini min 3 min jadi plus ya. Plus 3V2 gitu kan ya. Oke. Kemudian min ini kan jadi kalau kalikan 12 jadi 2 ya, 2V1. Min 2V1 sama dengan 0. Nah, sehingga dapatlah dari sini kalau misalkan yang ini kita pindahkan ke ruas kanan, berarti jadi min 3 dengan min 2 jadi 5. Min 5 tuh kalau kita pindah ke ruas kanan jadi 5 ya, positif ya. Kemudian tukar jadi 5V1 min 3V2 sama dengan 60. Kita tukar lagi posisinya jadi 60. Oke. Nah, ini kita dapatkanlah persamaan 1 ya dengan variabel V1 dan V2. Kemudian kita terapkan pada node kedua ya, node 2. Ya, kita terapkan lagi KCL ya. Oke, kita perhatikan pada node 2. Di sini ya. Arus yang masuknya adalah 5 ampere dan I1. Yang keluarnya adalah I3 ya. Berarti 5 plus I1 min I3. Kita tulis ya. 5 plus I1 min I3 sama dengan 0. 5 plus, nah tadi I1 kita lihat dari sini kembali ya. I1 V1 min V2 per 4, sementara I3 adalah
V2 dikurangi V referensi, kurangi 0 dibagi dengan 2. Jadi V2 per 2. Berarti V1 min V2 per 4. V1 min V2 per 4 dikurangi I3-nya adalah V2 dibagi dengan 2 sama dengan 0. Nah, ini supaya penyebutnya hilang kita kalikan semuanya dengan 4 ya. Oke. Berarti 5 kali 4 20 plus ini jadi V1 min V2. Ini berarti jadi min 2 V2 ya. Sama dengan 0. Didapatlah apa ini? V1 min 3 V2 ya. V1 min 3 V2 sama dengan minus 20 ya. Oke ya. Oke, minus 20. Ini dapatlah persamaan yang kedua. Nah, jadi dari sini kita dapatkan jadi diperoleh gitu kan ya. Diperoleh sistem persamaan linear ya, persamaan linear. Yakni, nah kita tulis lagi lah. Ini tadi apa tadi? 5 min 3 60 ya. 5 V1 min 3 V2 sama dengan 60. Lalu ini V1 minus 3 V2 sama dengan min 20. Nah, ini sistem persamaan ini bisa kita ungkapkan dalam bentuk matriks ya. Di dalam ungkapan matriks, kita tuliskan dalam ungkapan matriks. Ini mudah saja mengungkapkannya, tinggal lihat koefisiennya. Ini kan 5 ya. 5, kemudian ini min 3 ya. Yang bawah adalah 1 koefisiennya, kemudian min 3 ya. Ini seperti ini. Lalu ini kalikan dengan variabelnya V1, V2 sama dengan nah, ini berarti 60 yang ini dan min 20. Nah, ya sebenarnya ini bisa gunakan metode eliminasi ya, namun saya akan gunakan metode atau aturan Cramer ya. Kalau yang dua begini kan menggunakan metode eliminasi sebenarnya masih relatif lebih mudah ya. Tapi nanti ketika mendapatkan matriks yang lebih dari 2x2 ya, 3x3, 4x4 ya, maka itu kita bisa gunakan aturan Cramer ya. Atau juga metode eliminasi Gauss ya. Oke, tetapi di sini saya akan gunakan satu metode saja ya, ini metode Cramer saja ya. Caranya seperti ini. Jadi dengan menggunakan metode atau aturan Cramer ya, aturan Cramer. Caranya adalah dengan mengambil determinan dari ini dulu ya. Kita dapatkan dulu determinan. Nah, perhatikan cara ini pakai mutlak ya, kalau ini tadi pakai kurung biasa. Determinan dari 5 min 3 1 min 3. Nah, mudah saja mencari determinan 2x2 kan ya? 5 kali min 3 dikurangi 1 dikali min 3. 5 kali min 3 berarti min 15 ditambah 3. Berarti min 12 ya. Oke, ya. Kemudian berikutnya untuk mendapatkan V1, kita dapatkan determinannya dulu lah. Misalkan D1. Nah, D1 yakni dengan cara mengganti kolom pertama dari matriks ini dengan bagian ini ya, yang paling kanan ya. Jadi 5 dengan 1-nya kita ganti dengan 60 dengan min 20. Jadi ini 5 dengan 1 jadikan kita ganti dengan 60 min 20. Ini tetap berarti min 3 min 3. Masukkan berarti kita dapatkan 60 dikalikan dengan minus 3 gitu kan ya, dikurangi min 20 dikalikan dengan min 3. Berapa ini? Ini 180 negatif ya. Ini
60. Min 120 min 60 berarti min 180 ya. Min 180. Oke, kemudian nah, kita dapatkan udah D2 lah ya, D2. Jadi dengan mengganti kolom kedua yang ini dengan yang paling kanan ini ya. Jadi min 3-nya kita ganti dengan 60 dan min 20. 51-nya tetap ya. Jadi ini boleh katakan ini tetap, ini kita ganti. Jadi 5 1 kemudian min 3 min 3-nya kita ganti dengan ini ya, 60 dan min 20. Oke. Berarti 5 dikalikan dengan min 20 dikurangi 1 dikali 60. Ini berarti min 100 min 60. Berapa itu? Min 160. Oke ya. Baik ya. Kita cek ini min 15 tambah 3 min 12 ini 180. Oh, ini 180 ya. 180 kali ini dikurangi dengan 60 berarti 240. Oke, sorry saya salah ya. Itu pentingnya mengecek. Ini 240 ya. Minus 240 ya. Ini 100 min 100 dikurangi 60 jadi min 160. Oke ya. Nah, maka kita dapatkan dari sini langsung bahwa P1-nya ini D1 per P gitu. Yakni min 240 dibagi dengan min 12. Berarti berapa ini? 20 ya? Oke, 20 volt. Kemudian V2 berarti D2 gitu per T sama dengan minus 160 dibagi dengan min 12. Berarti kita bagi dengan 4 ya. Berarti 40 per 3 ya. 40 per 3. Ya, kira-kira berapa itu? 13. Ya. 13 per 3 ya. Biarkan saja dalam nilai ya. 40 per 3 volt. Nah, ini jawaban yang pertama ya, yang A ya. Oke, yang A. Yang B, ini jawaban yang A. Oke, kita beri tanda A. Arus pada tiap resistor. Nah, untuk mendapatkan arus pada tiap resistor ya, berarti kita ingin mendapatkan I1, I2, dan I3. Ya, kita tinggal lihat dari sini tadi kan I1 V1 min V2 dibagi 4, gitu kan? I2-nya V1 per 6. Kemudian I3-nya V2 per 2, kan ya? Jadi kita langsung dapatkan, masukkan saja. Sekarang ya, untuk yang B, I1 tadi V1 min V2 per 4, berarti V1-nya tadi 20 ya, 20 min V2-nya ini ya, 40 per 3 dibagi dengan 4. Gitu. Berapa? Kan 20 dibagi 4 adalah 5. 5 dikurangi dengan 10 per 3. 10 per 3 kan 3, sepertiga. Berarti tinggal 5 dikurangi dengan 5 dikurangi dengan 3 sepertiga. Berarti 1/2 per 3. 1/2 per 3. Berarti 7 per 3 ya. 1/2 per 3 berarti berapa ya? 5 per 3. Oke, maaf ya. 5 per 3. Ini ampere. Kemudian I2 tadi V1 per 6 ya. Berarti 20 per 6 ya. Atau 10 per 3. 10 per 3 itu berarti 3 ya, kita tulis 10 per 3 aja lah ya. 10 per 3 ampere. Lalu I3
I3 itu adalah I3 tadi V2 per 2. Ya. Ya, ini I3 ya, V2 per 2. V2-nya 40 per 3 dibagi 2, berarti 40 per 6. Ya. Atau 20 per 3. Oke. Baik. Kita coba lihat contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua, misalnya kita punya rangkaian, inilah yang kedua ya. Oke. Ada sumber arus, misalnya 3 ampere. Kemudian ada resistor dengan resistansi 4 ohm. Nah, di sini ada resistor juga. Ini 2 ohm. Yang ini adalah 8 ohm. Kemudian nah, seperti ini ya. Ini ada sumber arus dependen. Arahnya ke bawah. 2 X misalnya, dengan IX-nya yang ini nih. Oke. Baik. Pertanyaannya adalah, ya, tentukanlah sama ya, tentukan tegangan pada tiap node ya. Tentukan tegangan node. Dan arus ya, langsung aja lah ya, dan arus pada tiap cabang ya, atau pada tiap resistor ya. Sama pertanyaan dengan sebelumnya. Maaf, di sini 4 ohm ini ya. Baik. Kembali kita perhatikan ada berapa cabang di sini. Ada berapa node di sini ya. Nah, untuk yang bawah ini 1 node sebenarnya ya. Dan ini kita bisa jadikan sebagai node referensi. Ini jadikan node referensi. Oke. Jadi 0 ini ya. P referensinya sama dengan 0. Kemudian ini ada node, katakan node 1 ya. Ini tegangannya V1, di sini node 2 lah tegangannya V2, dan ini ada node 3 tegangannya V3. Ya. Kemudian selain arus yang sudah ditentukan ini IX, ya, di sini tentu saja akan ada arus misalnya I1, di sini nanti ada I2, dan di sini ada I3. Sebarang aja menyatakan arah arusnya ya. Baik, terapkan KCL pada tiap node. Kita lihat node 1. Node 1 di sini ya. Maka sebenarnya bisa kita langsung gabung dengan hukum Ohm ya. Di node 1 3 ampere kan ya? 3 ampere masuk dikurangi yang keluar ada IX.
IX ini kan berarti V1 min V2 per 2 ya. Jadi V1 min V2 per 2. Kemudian ada I1. I1 itu berarti V1 min V3 ini ya, per 4 ya. Oke, kalau karena keluar jadi negatif, jadi V1 min V3 per 4 sama dengan 0. Oke. Kita kalikan dengan 4 ya, karena penyebutnya ada 2 dan 4 ya, KPK-nya 4. Berarti kalikan 4 berarti 12 min ini jadi 2 ya. 2 V1 ini min kali min jadi plus ya. Plus 2 V2 dikurangi kalau kalikan 4 berarti ini jadi 1 ya. V1 min jadi plus. V3 sama dengan 0. Sehingga dapatlah berarti kita pindahkan yang ini ke kanan. 12-nya biarkan positif. Ya. Kalau kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 2 dengan min 1 jadi 3. Jadi positif ya. 3V1. Ini kalau pindah ke ruas kanan jadi negatif. Min 2V2 min V3 sama dengan 12. Nah, tukar lagi posisinya ruasnya ya. Ini 12. Oke. Ini persamaan 1. Ya. Kemudian node kedua. Node kedua ini ya, terapkan KCL ya. Yang masuk adalah IX. IX ini tadi kan V1 min V2 per 2 ya. Jadi V1 min V2 per 2. Kemudian yang keluar negatif berarti karena keluar I2. I2 itu adalah V2 dikurangi 0 dibagi 4. Berarti min V2 dibagi dengan 4. I3 yang ini berarti V2 min V3 per 8 ya. Karena keluar juga negatif berarti V2 min V3 per 8 sama dengan 0. Ini 248 KPK-nya 8 ya. Kita kalikan dengan 8. Berarti kita dapatkan ini 4 ya. Berarti 4V1 min 4V2 kalikan 8 jadi 2. Ini 2V2 ya. Kalikan 8 jadi hilang 8-nya, berarti tinggal ini min V2 plus V3. Jangan lupa ini min kali min ya. Memberikan 0. Berarti kita dapatkan dari sini V1-nya satu buah saja, 4V1. V2-nya ya ini ya. Min 4, min 2, min 1 berarti min 7 ya. Min 7 ya. Kemudian V3 plus V3. Ini persamaan yang kedua ya. Kemudian node 3. Node 3 sini ya. Berarti yang masuk adalah I3. I3 itu berarti V2 min V3 per 8. V2 min V3 per 8. Ya. Kemudian ada lagi ke sini yang masuk nih, I1. Nah, I1 itu adalah V1 min V3 per 4 ya. Jadi plus V1 min V3 per 4. Kemudian keluar 2IX, negatif. 2IX. IX itu tadi apa? V1 min V2 per 2. Berarti 2 dikali V1 min V2 per 2. Sama dengan 0. Oke, ini juga kita kalikan dengan 8 ya. Kalau kita kalikan dengan 8 berarti kita akan dapatkan apa ini? V2 min V3 terus plus. Jadi 2 ini ya. 2V1 min 2V3 gitu kan ya. Ini kan 2-nya hilang ya, jadi dicoret dulu 2-nya. Ini. Nah, ya. Sehingga kita akan dapatkan berarti min 8V1
min kali min jadi plus, kalikan 8 jangan lupa. 8 V2 ya sama dengan 0. Kita kumpulkan yang V1 dulu, 2 dengan min 8 jadi min 6 ya. Min 6 V1. Yang V2 ada V2 dan 8 V2 berarti plus 9 ya. Plus 9 V2. Kemudian V3-nya min V3 dengan min 2 V3 berarti min 3 V3 sama dengan 0 ya. Kita coba bagi dengan min 3 saja ya. Kita bagi min 3 berarti ini berarti 3 V1 2 ya, sorry. Bagi min 3 ya. 2 V1 terus min 3 V2 berarti plus V3 sama dengan 0. Oke. Kita dapatkan persamaan berikutnya adalah ini ya. Ini persamaan ketiga. Baik. Jadi kita dapatkan 3 buah persamaan ini. Kita nyatakan dalam ungkapan matriks ya. Jadi diperoleh gitu kan. Diperoleh sistem persamaan linear dalam ungkapan matriks. Nah, di sini matriksnya jadi karena 3 persamaan jadi 3 kali 3 ya. Kita lihat yang pertama ini, kita tuliskan saja dulu ini ya. Persamaannya 3 min 2 min 1 12. 3 min 2 min 1 12 sebelah sini agak jauh lah ya. 3 min 2 min 1 12. Berikutnya 4 min 7 1 0. 4 min 7 1 0. Persamaan yang ketiga 2 min 3 1 0. 2 min 3 1 0. 2 min 3 1 0. Nah, dapatlah ini dari persamaan yang tadi ya. Kalikan dengan ini berarti V1, V2, V3. Sama dengan nah ini ya. Nah, baik. Kita gunakan aturan Cramer nanti ya. Aturan Cramer. Sekarang determinannya determinan 3 kali 3 ya. D-nya berarti determinan dari ini 3 min 2 min 1 4 min 7 1 dan 2 min 3 1. Nah, untuk mendapatkan determinannya kita tinggal gunakan tambahan 2 kolom ini berarti kita tambahkan aja ya 2 kolom berarti 3 min 2, kemudian 4, min 7, 2, min 3. Kemudian kita kalikan ini ke sini, ini kalikan nih sini, kalikan ke sini, kalikan ke sini unsur-unsurnya, kemudian nanti sebaliknya ke sini. Nah, yang ke arah kanan ini positif, nanti yang ke arah kiri ini negatif, dikalikan dengan negatif ya. Jadi yang biru negatif. Berarti coba kita dapatkan di sini berarti 3 dikalikan dengan min 7, min 21 ya. Kalikan dengan 1, min 21. 2, min 2 dikalikan 1 dikali min 2 berarti min 5 ya. Min 5. Kemudian min 1 kali 4 kali min 3, positif ya. Positif 12 ya, plus 12. Kemudian min 1 kali min 7, 7 kali 2, 14. Tapi ini kalikan negatif ya. Berarti jadi minus 14. Kemudian 3 dikali 1, 3 kali min 3, berarti min 9. Min 9 dinegatifkan, jadi plus 9. Kemudian min 2 kali 4 kali ini, jadi min 8. Dinegatifkan juga. Min dari min 8 berarti plus 8. Dapatlah, ini adalah berapa ya ini? Ini min 26
ditambah 12 berarti min 14. Min 14 dengan min 14 jadi min 28. Min 28 dengan 8 jadi min 20. Min 20 tambah 9 berarti jadi min 11. Ya. Oke. Min 11. Coba kalian cek ya. Bisa percayakan ini yang menghitungnya ya. Kemudian kita dapatkan D1 berikutnya. Nah, D1 untuk menentukan V1. Caranya, ya, hitung lagi determinan ini, tetapi dengan mengganti kolom pertama oleh yang bagian kanan. Berarti ini kolom pertama kita ganti dengan 12, 0, 0. Kolom berikutnya sama yang ini ya, min 2, min 7, min 3, kemudian min 1, 1, 1. Nah, kita tambahkan lagi 2 kolom lagi, 12, min 2, kemudian 0, min 7, kemudian 0 dengan min 3. Ini yang positif, nanti kalikan positif ini ke sini. Kemudian nanti yang satu lagi yang biru ke sini, kalikan dengan negatif nanti ya, kalikan dengan negatif satu hasilnya. Baik, kita dapatkan apa di sini? 12 kali 7, 84 ya, minus ya. Minus 84, kemudian ini 0, ini 0. Oke, enak ya ada nolnya ya. Ini 0, ini min 36, negatifkan. Jadi plus 36. Yang ini 0. Oke, berarti kita dapatkan ini berapa ya? Min 84 tambah 36, minus 48. Oke. Ya. Baik, kemudian D2. Sama determinan tadi, tapi mengganti kolom kedua dengan yang ini. Jadi kolom pertama tetap 342. Kolom keduanya yang kita ganti dengan 1200. 1200. Kemudian ini tetap min 1, 1, 1. Oke, tambahkan ini dua kolom ini. 40 dan 20. Kemudian kalikan unsur-unsurnya ke sini. Nah, lalu itu yang positif ya. Yang ini nanti kita kalikan dengan negatif. Bisa didapatkan sebelah sini berapa ini? Ini 0, ini 24 ya. 24, ini 0. Kemudian ini 0, ini 0, ini min 48. Berarti min 24. Ya. Min 24. Oke. D3. D3. Nah, itu dapatkan D3 berarti mendapatkan V3. Ini kita ganti yang kolom ketiga dengan ini ya. Kolom pertamanya tetap 3, 4, 2, min 2, min 7, min 3, dan kita ganti ini jadi 12, 0, 0. Tambahkan dua kolom pertama, 3 min 2, 4 min 7, dan 2 min 3. Kembali kalikan unsur-unsurnya sini. 0, ini 0, ini minus berapa itu? 0, 0, ini minus 48 kali min 3. Min 144 ya.
Berikutnya sini kalikan. Ada ini 0, hasil kalinya ini juga 0. Oke, berarti tinggal yang ini ya. 12 kali min 7 atau 12 kali 2 24 kali min 7 ya. Ya, 168. Negatif 168, tapi dinegatifkan jangan lupa yang ini ya, berarti jadi plus. 168 kita kurangkan dengan 144 ya. Berarti sama dengan 24. Baik, jadi D1, D2, D3 sudah ketemu, kita dapatkan, maka kita akan dapatkan sekarang P1. P1 berarti D1 per D ya. D1 per D. Oke. D1 per D. D1-nya adalah ini. Min 48 per 11. Ya, berarti ya min 11, maaf. Jadi 48 per 11. P2 berarti D2 per D. Ya. D2 per D berarti min 24 per min 11, berarti 24 per 11 volt. Dan V3 berarti D3 per D. Berarti 24 per 11 minus, berarti min 24 per 11 volt. Oke. Lalu bagaimana arusnya? Ya sama saja tadi ya arusnya. Tinggal masukkan ke sini. Mana tadi? Nah ya arusnya. IX berarti V1 min V2 per 2. Ya. Kemudian I1 V1 min V3 per 4. I2 V2 per 4. I3 V2 min V3 per 8. Ya. Nah, untuk yang itu silakan cari ya. Arusnya ya. Jadi untuk arus ya. I1, I2, I3 dan X ya, silakan carilah ya gitu ya. Ya, untuk latihan ya. Oke. Jadi itu analisis node ya. Kita masih menghitung atau menerapkan analisis node untuk rangkaian yang belum ada sumber tegangannya, baru berupa sumber arus ya. Supaya lebih mudah dulu. Oke. Sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.